Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Jangan lupa yang baru datang, kenalkan aku Sora. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya aku. Semoga channel aku bisa jadi channel kesukaan kamu dan bisa juga berguna paling tidak untuk menemani hari-hari kamu. Oke? Hari ini kita akan mengungkap tentang sebuah tema, yaitu apa sih Sora temanya? Temanya adalah akhirnya terungkap yang masih melekat-pekat kepadamu, ya. Akhirnya terungkap yang masih melekat-pekat kepadamu. Wow, masih ada seseorang yang melekat-pekat ke kamu, ya. Siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian? Kita harapkan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Pertama, langsung keluar energi dari guilty. Yang ternyata masih melekat-pekat sama kamu, punya perasaan merasa bersalah yang sangat mendalam, ya. Jadi seperti gambarnya, ya, di dalam kegelapannya, ya, meskipun di luar sana cerah, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia itu ada kegelapan, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan sakit. I feel pain from the damage I have caused. Saya merasakan rasa sakit dari kerusakan atau dari menyakiti kamu. Ya, jadi sebenarnya yang masih melekat-pekat sama kamu terungkap bahwa sebenarnya dia pun akhirnya merasakan sakit atas apa yang sudah dia lakukan. Jadi apapun yang dia lakukan sama kamu mungkin menyebabkan rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah dan sebagainya. Tapi ternyata itu juga menjadi seperti sebuah pedang bermata dua, di mana itu juga menyakiti dirinya. Ya, oke. Dan orang ini dalam keadaan atau posisi di mana hidupnya pun penuh ketidakpuasan. Yang sedang dia alami sekarang, perasaan dia itu banyak yang tidak senang, tidak bahagia, tidak puas, kecewa. Saya tidak bahagia dengan apa yang sudah terjadi. Jadi di sini bisa terlihat bahwa dia itu masih terus-menerus menatap kesalahan dia. Artinya orang ini tidak bisa move on dari perasaan merasa bersalah dia ke kamu dan menyesali apa yang sudah terjadi, ya. Oke. Orang ini itu seperti tidak bisa move on dari perasaan bersalah sama kamu. Di sini ada gambar cross, ya. Jadi ada beban merasa bersalah dia, ya, ke kamu, ya, atas apa yang sudah dia lakukan, gitu loh. Jadi hukuman terbesar untuk seorang manusia sebenarnya adalah merasa bersalah, ya. Jadi hukuman terbesar itu sebenarnya adalah bukan memenjarakan seseorang secara fisik di suatu tempat, tapi adalah serang mental seseorang, maka itu adalah jadi beban paling besar, ya. Dia struggling, ya. Jadi dia seperti tidak bisa move on untuk melepaskan masa lalu yang telah terjadi. Oke. Orang ini adalah seseorang yang ternyata, ya, masih memikirkan atau masih terikat sama kamu. Artinya, orang ini adalah orang yang pernah punya sebuah komitmen serius sama kamu. Entah ini pasangan resmi kamu, ya, entah kalian bersatu dalam pernikahan kah, pertunangan kah, atau relationship apapun, ya. Artinya orang ini tuh masih terikat, ya, dengan yang namanya komitmen sama kamu. Artinya kalian itu punya komitmen yang tidak main-main, ya. Yang mana melepaskan kamu itu pun gini loh, kalau sudah punya komitmen serius, itu perasaan bersalah akan lebih mendera, karena kamu tahu bahwa komitmen itu tidak main-main, apalagi untuk yang secara resmi, ya. Oke, pernikahan apalagi, itu kan janjinya di depan Tuhan, gitu, ya. Dan seperti ada energi yang belum bisa melepaskan kamu dan masih menginginkan kamu untuk masa depannya dia. Oke. Dia menyadari bahwa dia masih melekat sama kamu karena sebenarnya dia merasa dia itu tidak selayaknya, tidak sepantasnya untuk kamu. Dia merasa bahwa kamu tuh seseorang pribadi yang jauh lebih baik daripada dirinya dia. Gitu loh. Jadi di sini dia merasa ada energi, dia merasa mungkin tidak pede, merasa rendah diri untuk mungkin datang ke kamu atau mengakui kesalahan dia sama kamu dan sebagainya, gitu. Karena dia merasa kayak melihat dirinya dia itu lebih kecil dari kamu. Oke. Dan dia menyadari bahwa apa yang telah terjadi di antara kalian itu adalah melukai keduanya. Ya, jadi di sini bukan hanya dia baru menyadari dan dia menyesali bahwa ketika ada kesalahan ini, ketika ada kerusakan yang terjadi ini,
Kerusakan ini itu bukan cuma merusak kamu, bukan cuma menyakiti kamu. Apa yang terjadi itu juga menyakiti dia gitu loh. Jadi menyakiti semua pihak gitu loh. Kenapa dia masih melekat sama kamu? Ikatan energi dari chemistry kalian itu sangat masih kuat dan intens di dalam hubungan ini. Artinya orang ini memang punya energi kemelekatan sama kamu, nggak bisa lepas. Jadi kalian itu seperti ada satu benang merah dan koneksi di antara kalian, dimana kalau dia tersakiti, kamu tersakiti, dia pun juga sebenarnya tersakiti. Ya. Oke. Orang ini selama ini sudah berusaha lari dari perasaan dia ke kamu, lari dengan apa yang sedang dia hadapi gitu ya. Orang ini banyak lari sebenarnya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini sudah capek lari. Aku tuh mau sampai kapan aku sembunyi dari perasaan aku sorry, yang intens ke kamu. Kalau aku tuh ternyata masih melekat banget sama kamu. Ya. Dia menyadari bahwa kenangan di antara kalian tidak bisa terlupakan. Ya, dan kamu menjadi seseorang salah satu yang dia baru bisa memahami betapa apa yang sudah terjadi di antara kalian itu bukanlah sebuah kenangan biasa. Ya, dan dia selalu melihat kamu kemanapun dia pergi, kayak bayang-bayang kamu, segala hal yang berhubungan dengan kamu seperti dalam tanda kutip menghantui dirinya. Jadi semakin dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja, gitu ya. Oke. Di sini tetap semakin merasa bersalah karena dia tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu mau. Ya, jadi di sini ada janji yang mungkin terputus, ya, ada mungkin kecewa atau luka yang apa namanya diberikan sama dia, gitu loh. Artinya kalau Sora lihat di sini ada segala sesuatu yang tidak bisa dia berikan sama kamu, padahal mungkin kamu mengharapkan bisa dia berikan. Apapun itu, mungkin ekonomi, mungkin juga janji, kepercayaan, komitmen, apapun itu ya. Kita coba lihat, ada apa sih sebenarnya yang terjadi di antara hubungan kalian sehingga dia merasa bersalah sama kamu. Orang ini itu seperti komunikasinya sama kamu itu, kamu selalu menjadi seseorang yang berinisiatif untuk memulai komunikasi sama dia. Ya, artinya di sini mungkin kurang adanya inisiatif untuk berkomunikasi dari dirinya dia, gitu ya. Artinya di sini ada masalah komunikasi dari awal antara kamu sama dia. Bisa saja ada kesalahpahaman, ketidakjelasan dalam komunikasi, gitu ya. Oke. Selain itu, di sini juga ada faktor situasi finansial yang juga cukup sulit. Ya, mungkin dia juga cukup oleng ya. Gitu loh. Finansial dia itu naik dan turun, kadang membaik, kadang juga memburuk lagi. Jadi gini loh, kondisi ekonomi dia banyak berefek terhadap hubungan kalian, yang hubungan kalian itu seperti selalu goyang, nanti on dan off gitu ya. Oke. Apalagi yang terjadi? Dan di sini ada sebuah pola di mana kalian itu ada ikatan karmik, Sora lihat di sini. Ya. Artinya orang ini memang punya banyak sekali situasi di mana dia itu seperti tidak mulus jalan hidupnya dia, gitu. Sehingga dia tuh banyak memfokuskan hanya kepada dirinya, hanya kepada kehidupannya, karena dia banyak fokus terhadap situasi dan keadaan ekonominya dia apalagi. Karena benar-benar dia tuh struggling naik turun. Meskipun kamu tuh juga banyak ya, kamu juga banyak membantu dia kalau nggak Sora lihat di sini. Ya. Selain itu dia juga penuh dengan keraguan-raguan. Ya. Dia penuh dengan keraguan-raguan, ketidakjelasan, ketidakyakinan dia soal masa depan. Ada hal juga yang masih dia sembunyikan dari kamu, gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini. Jadi kamu di sini banyak kekecewaan ya, karena komunikasi kurang bagus, gitu loh ya. Momentum-momentum juga kurang baik, gitu. Oke. Dan di sini ada tentang sikapnya dia yang kadang-kadang dia itu meskipun apapun yang terjadi dia cuma fokus sama dirinya sendiri, ego ya, dia pengen kamu ngikutin dia gitu. Sementara kamu merasa bahwa harusnya hubungan itu kan dikomunikasikan dua pihak gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini sih. Jadi banyak kekecewaan karena situasi yang nggak kondusif, komunikasi yang mungkin juga dia komunikasi yang ngomongnya juga mungkin bisa menyakiti kamu, egonya dia yang dia cuma fokus sama dirinya sendiri itu juga ada. Kita lihat lebih lanjut ciri-cirinya dia. Siapa sih orang ini?
Orang ini tuh sebenarnya seorang yang pecinta, seorang yang penyayang, dan dari awal itu dia juga banyak banget romantis sama kamu, banyak langsung menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta dia ke kamu. Ya, orang ini tuh langsung suka sama kamu atau kalian saling suka pada pandangan pertama. Dia sebenarnya seorang yang cukup perhatian dan penyayang sebenarnya. Sifatnya cenderung romantis, walaupun itu artinya juga dia bisa saja hatinya sensitif ya. Jadi dari awal tuh memang banyak sekali kalian tuh saling bertukar pesan yang berisi pesan-pesan romantis. Jadi banyak dia yang memang berusaha mendekati kamu ya. Oke. Orangnya itu kadang-kadang pasif ya. Penuh dengan misteri, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, kadang-kadang kamu tidak bisa memahami karena dia itu tipe yang diam mengkip untuk diri dia sendiri, pikiran-pikiran dia. Itu yang makanya Sora bilang ya, kadang-kadang dia itu kayak kurang kooperatif untuk bertukar pikiran sama kamu. Kamu merasa seperti itu di antara kalian ya. Jadi dia itu lebih ke arah pasif, dalam pergerakan juga dia pasif. Banyak mikirnya dulu, banyak pertimbangannya dulu ya. Dan dia tuh ada yang posisinya terbolak-balik ya. Mungkin dia itu laki-laki tapi dia sering berperilaku lebih kepada seperti seolah-olah kamu yang laki-lakinya, dia yang perempuannya. Balik lagi. Kalau dia perempuan, kadang-kadang dia seperti yang seolah-olah dia laki-lakinya gitu. Orang ini tuh punya satu ambisi dan keinginan menjadi berhasil, sukses ya. Orang ini pengen punya jabatan ya. Jadi kalau dalam situasi ekonomi pun dia pengen banget jadi orang yang sukses, dipandang, berhasil ya. Orangnya senang explore banget. Jadi kalau kerja itu juga mungkin dia senang kerjaannya, dia banyak yang harus melibatkan traveling gitu loh ya, perjalanan gitu. Orangnya mengutamakan keluarga ya. Kalau kerja ini juga bisa saja ada berhubungan dengan industri yang berhubungan dengan transportasi, itu juga bisa juga ada kendaraan di sini, artinya bisa saja dia sudah punya kendaraan sendiri. Orang ini itu networkingnya banyak, temennya sebenarnya banyak. Ada sisi orang ini punya harga diri yang tinggi dan teguh ya di sana ya. Cenderung kadang-kadang mengambil sikap menjaga jarak, itu juga ada. Ya, orang ini punya banyak impian dan harapan. Nah, kamu kenalan sama dia, ada yang melalui sosmed, ada yang melalui teman-teman kamu juga. Ya, ada beberapa di sini, tidak semua ya. Ada yang beberapa di sini LDR memang dari kamu secara jarak ya. Jadi semakin mempersulit komunikasi. Oke. Orang ini ada beberapa yang memang charming ya. Jadi mendekati lawan jenis juga bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Artinya bisa saja dia juga mungkin pada saat dekat sama kamu juga lagi ada yang dekat sama yang lain. Oke. Sekarang dia tuh sangat menyenangkan loh, fun personality. Sekarang kita mau lihat kenapa dia melekat-pekat sama kamu. Kenapa dia melekat-pekat sama kamu? Oke. Dia menyesali bahwa dia menyia-nyiakan kamu. Menyia-nyiakan seseorang yang sudah banyak membantu dia, seseorang yang sudah banyak menyupport dia. Itu yang kalau surat di sini ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk orang ini? Tuh kan? Kamu tuh banyak banget. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu berusaha banyak sekali di sini mengerti dan memahami dirinya dia. Kamu berusaha memahami jalan pikirannya dia. Kamu berusaha memahami bagaimana harus berkomunikasi sama dia gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Kenapa? Karena memang kadang-kadang sikapnya dia itu bisa bersikap cenderung kayak apa ya Sora bilangnya, ngambek gitu loh ya, kekecewaan gitu loh. Orang ini tuh kalau ada apa-apa tipenya itu akan berusaha untuk menyendiri dan menjauh. Jadi kamu berusaha untuk memahami sikap dia yang seperti itu, dan kamu berusaha untuk tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah ada di masa lalu ya. Oke. Kamu juga tuh kan, kamu selama ini berusaha menjaga, kamu berusaha berkorban. Apapun yang kamu bisa lakukan, kamu berusaha men-taking care hubungan ini supaya bisa tetap jalan. Kalau dianya pasif, kamu yang lebih aktif, kamu yang lebih berusaha memahami, kamu lebih berusaha untuk mengerti, gitu loh. Ya. Kamu juga banyak di sini yang udah bantu dia secara finansial. Ya. Tuh kan, beban-bebannya dia itu udah apa ya? Banyak beban yang dia bawa itu adalah kamu ikutan nanggung gitu, kamu berbagi beban sama dia gitu. Jadi malah dia merasa kayak aku kok menyanyiakan seseorang yang sangat berarti buat aku, ya kan? Dia menyesali kenapa dia kabur. Jadi di sini memang ada yang kayak menyesali, kayak
sikapnya dia yang kabur ke kamu, dan dia tahu dia merasa dikejar-kejar perasaan bersalah, kayak nggak gentleman, nggak gentlewati ya kalau bahasa Sora, kayak lagi ada masalah malah kabur. Dan dia merasa masih ada koneksi sama kamu gitu loh. Meskipun kalian mungkin nggak komunikasi, dia menjauh, lari, itu tetap aja yang namanya koneksi di dalam hati itu tidak bisa dibohongi. Selalu ada rasa dari dia ke kamu, ya. Dan ternyata dari dalam lubuk hati dia yang terdalam, dia masih menyimpan harapan, ya. Jadi dia menyadari bahwa aku nyanyain kamu, aku kabur, tapi koneksi kita masih ada. Dan ternyata dia sama ini berusaha untuk lari dari chemistry dia ke kamu, tapi ternyata jauh di dalam lubuk hati dia masih merasa dia masih punya harapan sama kamu. Orang ini jelas kok ingin memulai bicara lagi sama kamu, conversations, mau menghubungi kamu lagi, ada kerinduan untuk mendengar suara kamu, bicara lagi sama kamu, karena kamu salah satu orang yang bisa ngedeketin dia ya. Dia bisa bicara banyak sama kamu, tuh kan. Dia pingin reuni kembali sama kamu, karena dia tahu dalam lubuk hatinya dia ngerasa bahwa aku nggak bisa lepas kok. Kamu nggak bisa lepas dari aku nggak bisa lepas dari kamu. Kita memang pada ujungnya pasti akan balik lagi, gitu. Ya. Meskipun kita tuh banyak ketidakcocokan, tapi seperti gimana ya? Kalian tuh meskipun banyak nggak cocok, meskipun banyak bertentangan ya, seperti yin dan yang, tapi seperti kalian nanti ujungnya pasti balik lagi gitu loh. Kemarin dia itu menjauh hanya untuk supaya dia bisa menenangkan hati dan pikirannya dia yang penuh dengan masalah ya. Hidupnya orang ini kan memang banyak banget pingin fokus dan berhasil. Banyak banget stres, tapi dia juga sekarang baru menyadari bahwa aku pingin ngindarin kamu karena aku stres, tapi sekarang stresnya malah nambah setelah sudah menjauhi kamu. Ya. Tapi kali ini orang ini sudah siap untuk terbuka dan sejujurnya ngomong sama kamu perasaan dia, bahwa ternyata dia masih melekat sama kamu. Selama ini dia berusaha lari dari kamu. Oke? Sambil itu Sora ingin memperkenalkan produknya Sora. Ya mungkin untuk kamu yang pingin supaya perasaannya bisa lebih tenang ya dalam menghadapi situasi yang ternyata mungkin kamu juga banyak yang masih melekat sama dia. Sora introductions kamu produk baru ya, namanya Blooming Flowers Necklace. Ya, Blooming Flowers artinya bunga yang merekah. Jadi ini adalah dari bunga. Ya, ini adalah dari rose quartz seperti biasa untuk cakra hati, terkoneksi dengan cakra hati ya, dan keberuntungan cinta. Ini untuk Sora lepaskan dari trauma-trauma dan pola-pola kekecewaan yang berulang. Jadi kalau proses ini sering berulang antara kamu sama dia, Sora harapkan dengan energi ini, kalung ini bisa menjadi lebih baik ya. Dan ini juga bisa untuk membantu aura menjadi lebih positif, karismatik, energi keremah lembutan, dan kesembuhan secara spiritual. Jadi untuk kalian yang sedang berproses secara spiritual dan banyak cakra hati kalian yang mungkin perlu untuk dibersihkan, kalian cocok banget pakai kalung ini. Ya, Sora sudah bikinkan penjelasan khusus untuk kalung ini, linknya ada di bawah, nanti bisa kamu cek juga, dan kamu juga bisa pesen ya. Pada saat video ini Sora buat, stoknya masih ada ready stock, siap dikirim. Pada saat video ini dibuat harganya 215.000 ya. Cantik banget untuk teman-teman yang cewek. Untuk teman-teman yang cowok, mohon maaf Sora belum ketemu produk yang memang pas untuk kalian, karena Sora itu serak-serakan kalau milih produknya. Ini shell loh teman-teman, dari kulit kerang ya. Jadi memang energi untuk masalah elemen airnya juga sangat besar, sangat cantik sekali. Kalungnya juga teman-teman bisa ganti nanti dengan kalung lain. Kalau nggak mau pakai kalung tali ini, silahkan masih bisa dipesen ya. Dan teman-teman mau kombinasikan dengan gelang kupu-kupu, ini adalah kombinasi terbaik. Ini untuk membersihkan emosi-emosi yang negatif ya. Gelang kupu-kupu ini cocok untuk kamu yang lagi struggle ya, sering emosi negatif, marah-marah dan sebagainya. Boleh banget kamu beli gelang kupu-kupu ini ya. Yang ini harganya 185.000 aja pada saat video ini dibuat ya. Stok tidak selalu ada ya, artinya mungkin ada waktunya stok itu habis atau tidak bisa Sora pesan dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang cowok seperti sekarang, untuk gelang lion itu Sora tidak bisa pesan lagi pada saat ini karena satu dan lain hal ya. Silakan diorder, bisa di Instagram Sora @sora_tarot di Instagram, atau silakan teman-teman untuk ke link yang ada di bawah ya. Terima kasih sudah mendengarkan promosinya Sora ya. Bukan pelet, bukan kodam, bukan susuk, bukan pesugihan. Untuk membantu kamu aja. Jadi jangan hanya berserah kepada barang. Sora, aku nanti pakai kalung itu langsung bisa ketemu jodoh ya, langsung perasaannya positif ya. Kamu tetap harus beribadah, tetap harus berusaha. Jadi tenang aja ya, akan ada pergerakan harapan dari dia. Nasihatnya apa untuk kamu menghadapi situasi ini ya?
Nasihatnya apa? Pikirkan dulu dengan bijaksana, dengan jiwa yang tenang ya. Jadi jangan terburu-buru langsung reaktif dan emosi dengar pembacaan ini langsung aku nggak mau Sora, atau langsung Sora, aku ini dong, kapan dong, gini dong. Jadi lebih kepada tenang. Pikirkan dengan benar-benar untuk kedepannya gimana ya. Jadi komunikasi tuh bisa lebih lancar ke depannya kalau kamu udah benar-benar lebih tenang. Karena ingat ya, apa yang kamu rasakan akan dia rasakan karena kalian ada energi keterikatan. Ya, jadi sebenarnya kalau Sora di sini yang harusnya melekat-pekat itu bukan cuman dia ke kamu sebenarnya, secara nggak langsung kamu ke dia juga masih melekat-pekat gitu loh. Akan ada proses ya, ke depannya itu Sora melihat di sini kamu butuh waktu untuk tenang juga. Jadi pikiran kamu tuh jangan lagi kalut atau terlalu gimana malah memulai komunikasi nanti kurang baik gitu loh ya. Jadi lebih kepada meminta petunjuk kepada yang di atas juga lah pastinya ya. Oke. Karena kamu di sini banyak yang masih bingung mau ke depannya gimana. Pikirkan sendiri apa yang terbaik untuk kamu yang tahu, ya. Sora tidak memaksa bahwa wah dia baik Sora melekat-pekat harus aku terima, ya itu kan pilihan ya. Kamu mau dia lagi juga silahkan, nggak mau lagi sama dia ya juga silahkan. Oke. Sora akan ambil sticks di sini, ada sticks bulan ya dari 12 bulan. Sora akan coba lihat 5 bulan yang mungkin ada potensi dia akan ke kamu. Oke, waktunya ya Desember, Februari, Agustus. Wow, Agustus udah deket dong. Bulan ini dong. Atau bulan-bulan yang udah deket nih Agustus. Juli. Ops, udah keluar duluan September. Dicek ya. Tapi ini juga bisa berarti ya bulan kamu terakhir komunikasi sama dia juga bisa sih sebenarnya. Bulan ulang tahun dia juga mungkin bisa. Bulan kalian jadian juga bisa. Kalian ketemu juga bisa. Oke. Oke, kita alfabet dulu ya. Baru abis ini kita ke zodiak. Sora diomelin. Sora zodiaknya mana gitu kan. Nah, W, M, G, B, G, T masih menjadi rahasia. K, R, Z, T, L, W, S, P, dan E. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet itu. Bisa juga di zoom lalu di pause. Di pause lalu di zoom untuk supaya kelihatan jelas. Sora untuk astrologinya apa? Kita coba lihat astrologinya ya. Sagittarius, Aquarius, Leo, Sagittarius. Wow. Akan ambil 2 lagi. Taurus dan ada Capricorn. Ya, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Terima kasih Sarah yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan tahu kata, Sora minta maaf. Untuk teman-teman yang pengen personal reading, pengen beli barang, pengen beli kartu, pengen juga belajar pembacaan kartu, silahkan ya. Semua sama, tinggal ke Instagram Sora @sora_tarot atau silahkan juga teman-teman boleh banget klik link yang ada di bawah. Jangan lupa please bantu Sora untuk menuju 10.000 subscriber pertama ya. Untuk channel kedua Sora di Miss Hana Sora, di sana setiap hari selalu menampilkan yang berbeda pastinya ya. Selalu menampilkan yang berbeda, bahan pembacaannya setiap hari Sora upload juga ada di sana ya. Dukungan kamu sangat berarti. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.